Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang aplikasi program komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari Mainah dengan NIM 221152-2005 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kesempatan kali ini. Bersama saya ada Anissa Nurul Hakim dengan NIM 221152-1007, Binta Ciago dengan NIM 221152-2013, dan Regina Natamia Pramijas dengan NIM 221152-3003. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membaginya menjadi beberapa subbab, yaitu macam-macam aplikasi, manfaat aplikasi, resiko aplikasi, dan contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Eh, Baik, sebelum masuk ke subbab-subbab tadi, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi. Jadi, aplikasi merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk melakukan suatu tugas atau fungsi tertentu untuk keperluan dari user, sehingga aplikasi dapat memenuhi tujuan atau kebutuhan dari user. Aplikasi dapat beroperasi di berbagai perangkat, termasuk komputer pribadi, handphone baik itu Android maupun iOS, dan perangkat lainnya. Aplikasi juga mencakup berbagai jenis, mulai dari aplikasi yang dibuat untuk tujuan bisnis dan produktivitas hingga aplikasi hiburan dan permainan, yang akan dijelaskan lebih rinci nantinya. Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis dan kompleksitas aplikasi juga terus berkembang, seperti dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi AI pada saat sekarang ini. Next. Dan untuk penjelasan berikutnya terkait macam-macam aplikasi akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai macam-macam aplikasi. Di sini ada beberapa macam-macam aplikasi, yaitu pertama ada produktivitas. Macam-macam dari produktivitas ini yaitu adalah Microsoft Office Suite, Google Workspace, dan Evernote. Sedangkan Microsoft Office Suite ini digunakan untuk pekerjaan. Contohnya seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Sedangkan Google Workspace yaitu terintegrasi dengan layanan cloud Google, seperti dengan Docs, Sheet, dan Slides. Lalu yang terakhir ada Evernote. Evernote ini merupakan aplikasi catatan digital yang dapat mempermudah kita dalam mencatat sesuatu. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam aplikasi berdasarkan dengan komunikasinya. Untuk macam-macam aplikasi ini, yaitu ada 3 contoh, yaitu ada WhatsApp, Skype, dan Telegram. Ketiga contoh tersebut ini merupakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi komunikasi melalui chat, suara, dan juga video call. Next. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam aplikasi berdasarkan sosial media dan e-commerce. Sedangkan untuk sosial media, yaitu terdapat 2 contoh, yaitu yang pertama ada Facebook dan juga Instagram. Facebook ini merupakan platform jejaring sosial, di mana Facebook ini kita dapat mengupload foto maupun video, serta kita dapat mengunggah status kita. Terlebih dengan Facebook ini digunakan oleh ibu-ibu yang mungkin kayak bisa mengungkapkan perasaan. Kebanyakan ibu-ibu yang menggunakan Facebook ini bisa dapat mengungkapkan perasaannya agar orang-orang dapat mengetahuinya. Lalu selanjutnya itu ada Instagram. Instagram ini merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna memposting konten, berinteraksi, dan mengikuti konten pengguna. Biasanya Instagram ini digunakan untuk saat ini banyak digunakan oleh remaja-remaja. Dan juga Instagram ini banyak digunakan oleh influencer-influencer. Lalu selanjutnya itu ada e-commerce. Dari macam-macam aplikasi berdasarkan e-commerce ini, terdapat 4 contoh, seperti Amazon, eBay, Shopee, dan juga Tokopedia. Dari 4 contoh tersebut, platform ini bekerja sesuai dengan prosedur yang sama, yaitu cara pelanggan dapat membeli barang melalui online dan akan diantarkan oleh ekspedisi. Next.
Selanjutnya yaitu ada macam-macam aplikasi berdasarkan hiburan dan juga navigasi transportasi. Untuk aplikasi banyak yaitu ada eh, kita memberikan 3 contoh, yaitu ada Spotify, Flix, dan juga TikTok. Dari 3 contoh ini, mereka mempunyai layanan masing-masing. Untuk Spotify yaitu layanan streaming musik, sedangkan Netflix yaitu layanan streaming video. Eh, untuk diketahui, Spotify dan Netflix ini kita dapat menikmati semua fiturnya asalkan kita berlangganan atau membayarnya untuk mendapatkan aplikasi premium. Lalu selanjutnya yaitu ada TikTok. TikTok ini merupakan platform berbagi video pendek. Dan untuk sekarang untuk diketahui TikTok juga TikTok di TikTok kita juga dapat berbelanja online yang di mana TikTok bekerja sama dengan Tokopedia. Lalu selanjutnya itu ada navigasi dan transportasi. Untuk contohnya yaitu ada Google Maps, Gojek, dan Waze. Untuk Google Maps yaitu aplikasi peta dan navigasi di mana jika kita ingin menuju ke suatu tempat tapi kita tidak tahu di mana tempat itu, maka kita dapat melihat melalui Google Maps dan Google Maps akan mengarahkan kita ke lokasi tujuan yang ingin kita tuju. Untuk Gojek, yaitu layanan transportasi berbasis aplikasi, di mana nanti pihak dari driver Gojek dapat melihat di mana posisi kita berada dan kita akan kemana kemana penumpang akan pergi atau tujuan dari penumpang tersebut. Lalu ada Waze, yaitu aplikasi navigasi dengan informasi lalu lintas. Next. Lalu macam-macam aplikasi berdasarkan kesehatan dan kebugaran dan juga edukasi. Untuk contoh dari aplikasi kesehatan dan kebugaran, yaitu ada MyFitnessPal, Headspace, dan juga Adidas Training, di mana aplikasi MyFitnessPal ini pelacakan kebugaran nutrisi, sedangkan Headspace yaitu aplikasi meditasi dan relaksasi, sedangkan Adidas Training yaitu aplikasi fitness atau workout yang membantu dalam merencanakan olahraga. Jadi di aplikasi tersebut itu lebih ke kesehatan dan kebugaran. Lalu ada macam-macam aplikasi berdasarkan edukasi. Di sini terdapat 3 contoh, yaitu ada Duolingo, Ruang Guru, dan Quizlet. Untuk Duolingo yaitu pembelajaran online, tapi kita hanya belajar pembelajaran bahasa. Sedangkan Ruang Guru yaitu platform pembelajaran online di mana Ruang Guru ini kita dapat belajar semua mata pelajaran. Sedangkan Quizlet yaitu aplikasi kartu belajar. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Regina. Selanjutnya, pada subbab manfaat dari aplikasi akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari aplikasi yang jenis-jenisnya telah dirincikan oleh Regina tadi berupa aplikasi berdasarkan produktivitas, komunikasi, sosial media, e-commerce, hiburan, navigasi transportasi, kesehatan dan kebugaran, maupun edukasi. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki peran krusial dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dari segi pekerjaan, komunikasi, hiburan, hingga kemudahan akses ke layanan dan inovasi bisnis. Untuk manfaat aplikasi yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Dengan adanya aplikasi, kita dapat membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas rutin kita, memungkinkan pengguna untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan efektif. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu kita dalam mengatur waktu menjadi lebih efisien, seperti dengan adanya aplikasi Notion yang memiliki fitur pengingat, to-do list, maupun pelacakan proyek, sehingga manajemen waktu dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk manfaat aplikasi yang kedua yaitu kemudahan akses informasi. Dengan adanya aplikasi, dapat menyediakan akses dengan cepat ke berbagai informasi melalui mesin pencarian dan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban atau data dengan cepat.
Selain itu, aplikasi berita dapat memberikan kemudahan akses ke berita terkini dan konten informatif di berbagai bidang. Selanjutnya, manfaat aplikasi yang ketiga yaitu komunikasi yang cepat dan efisien. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan sejenisnya memungkinkan komunikasi secara real-time dan memotong waktu respons sehingga meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam komunikasi interpersonal. Aplikasi seperti Zoom yang kita pakai saat ini ataupun Google Meet dapat memfasilitasi pertemuan virtual dan mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik sehingga memudahkan kolaborasi lintas wilayah. Untuk manfaat aplikasi yang keempat yaitu hiburan dan relaksasi. Aplikasi hiburan seperti TikTok, Instagram, dan sejenisnya memungkinkan kita untuk mengakses dan menikmati berbagai konten hiburan seperti film, musik, serial TV, maupun konten di sosial media kapan saja dan di mana saja. Untuk aplikasi selanjutnya itu seperti aplikasi permainan yang dapat menyediakan hiburan interaktif dan relaksasi bagi pengguna, sehingga membantu dalam melepaskan stres dan menghibur diri sendiri. Manfaat aplikasi yang kelima yaitu kemudahan akses ke layanan. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah banyak e-commerce yang tersedia seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan sejenisnya yang memudahkan pengguna untuk berbelanja secara online. Sehingga aplikasi ini dapat menyediakan kenyamanan dalam memilih dan membeli produk tanpa harus pergi ke toko fisik, di mana sebelum adanya aplikasi ini kita untuk membeli suatu barang harus pergi ke tokonya langsung secara offline. Selain itu, dengan kemudahan akses layanan seperti adanya aplikasi Gojek dan Grab dan sejenisnya, dapat membantu kita dalam memudahkan dalam akses ke layanan di bidang transportasi dengan cepat dan efisien. Dan manfaat aplikasi yang terakhir yaitu inovasi bisnis. Dengan adanya aplikasi, dapat membantu dalam pengembangan bisnis, seperti adanya platform untuk pengembangan dan distribusi produk atau layanan baru yang memungkinkan inovasi atau keberlanjutan suatu bisnis. Dengan adanya aplikasi tersebut juga dapat menyediakan alat analisis data yang kuat sehingga membantu organisasi dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang relevan dan akurat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nisa. Jadi berdasarkan manfaat-manfaat aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Nisa sebelumnya, tentunya ada risiko-risiko yang juga diberikan oleh aplikasi. Jadi saya akan menjelaskan risiko-risiko tersebut. Yang pertama yaitu keamanan data. Memilih aplikasi dari sumber terpercaya itu sangat diperlukan karena jika menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan akan beresiko bagi keamanan data dari pengguna. Karena itu, cara penanggulangannya adalah dengan memilih aplikasi dari sumber terpercaya. Misalnya dari toko aplikasi resmi seperti Play Store dan App Store. Selanjutnya, risiko lainnya yaitu bug. Untuk penanggulangan dari bug sendiri, yaitu bisa dengan memperbarui aplikasi secara rutin. Bug merupakan gangguan-gangguan yang terdapat selama penggunaan aplikasi. Jadi, untuk itu, user harus melakukan update secara rutin dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keamanan dan penggunaan yang lebih fungsionalitas. Selanjutnya, terkait privasi. Penggunaan aplikasi tentu melibatkan banyak data-data privasi dari usernya. Karena itu, ini sangat beresiko dengan adanya penyalahgunaan data. Penanggulangannya yaitu dengan mengevaluasi kebijakan privasi dan izin yang diminta oleh aplikasi sebelum menginstalnya. Jadi setiap menggunakan aplikasi kita pasti diminta untuk menyetujui dulu persyaratan-persyaratan yang telah diajukan oleh aplikasi. Jadi sebelum menyetujuinya lebih baik baca terlebih dahulu setiap kebijakan-kebijakan tersebut. Dan selain itu kita juga harus memahami akses-akses yang diminta selama penggunaan aplikasi, seperti akses ke kontak ataupun ke kamera dari HP pengguna. Selanjutnya ketergantungan.
Seiring perkembangan dari teknologi, manusia semakin mengalami ketergantungan pada teknologi dan semakin sulit lepas dari teknologi. Karena itu, untuk mengatasi ketergantungan pada aplikasi, user harus mempelajari lebih banyak tentang berbagai teknologi dan solusi alternatif lainnya selain aplikasi yang ia gunakan. Dengan pengetahuan yang lebih luas, pengguna akan lebih siap menghadapi masalah dan beralih ke solusi lain jika diperlukan. Next. Selanjutnya dari manfaat-manfaat yang telah dijelaskan Nisa tadi, tentunya ada dampak dari aplikasi. Ada beberapa contoh kasus yang melibatkan aplikasi yang melibatkan masyarakat. Ada kasus positif dan negatifnya. Kasus-kasus ini akan dijelaskan oleh Benny. Kepada Benny dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu dampak positif. Pemanfaatan aplikasi e-learning untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 yang telah kita alami sebelumnya. Di mana dapat kita rasakan sendiri, pada saat itu tentu kita kesulitan dalam belajar karena ada pembatasan jarak. Sehingga penggunaan aplikasi sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom untuk konferensi pers, dan juga aplikasi bel online seperti Ruang Guru. Yang kedua yaitu pemanfaatan aplikasi fintech untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya yaitu Flip yang mana dapat melakukan transfer uang dengan tanpa biaya admin. Dan juga ada Dana dan GoPay. Selanjutnya yaitu pemanfaatan aplikasi transportasi online untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Contohnya yaitu uh, Gojek dan Grab. Berikutnya yaitu dampak negatif. Sebagaimana kita ketahui, di samping ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Yang pertama yaitu penyebaran informasi palsu melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau Twitter. Sehingga kita harus pandai-pandai dalam informasi tersebut. Yang kedua yaitu kebangkitan kejahatan cyber seperti penipuan, peretasan, dan pencurian data. Seperti yang cukup marak akhir-akhir ini yaitu file APK di aplikasi WhatsApp yang dikirim di aplikasi WhatsApp, sehingga ketika kita mendownload file tersebut, data keuangan kita dicuri dan uang kita diambil. Yang terakhir yaitu kecanduan media sosial dan game online. Menurut saya ini sudah menjadi problem umum yang mana harus kita tangani. Baik, berikut di mana kami mengambil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 9 Tangerang Selatan, yaitu penggunaan aplikasi TikTok. Dari penelitian tersebut, kami mendapati bahwa aplikasi TikTok memengaruhi perilaku belajar siswa, seperti menyebabkan kecanduan bermain, menurun kedisiplinan, dan menjadi sering berbohong. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga dapat menyebabkan kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Di samping itu juga terjadi penyalahan hak cipta, kejahatan internet, dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian tersebut, kami mendapati dampak positif yaitu berupa aplikasi TikTok dapat membuat siswa mencari informasi dan meningkatkan kreativitas. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif yang dapat mereka dapatkan dari konten-konten konten kreator yang peduli terhadap pendidikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Benny. Mungkin itulah materi tentang aplikasi yang dapat kami sampaikan, dan sebagai kesimpulan, jadi aplikasi merupakan program komputer yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan usernya.
berdasarkan penggunaannya ada banyak macam-macam aplikasi, mulai dari aplikasi untuk e-commerce sampai aplikasi untuk hiburan. Aplikasi juga memiliki banyak-banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang digunakan untuk tujuan bisnis atau hanya sebatas untuk hiburan. Namun di balik banyaknya manfaat tersebut, aplikasi tentunya juga memiliki risiko-risiko. Salah satunya seperti menimbulkan ketergantungan atau adanya uh, concern terhadap keamanan dan privasi. Sebagai contoh tadi ada studi kasus yang juga sudah dijelaskan oleh Benny terkait TikTok yang banyak memiliki dampak negatif terhadap kondisi sosial siswa, tapi di sisi lain TikTok juga memiliki konten-konten edukasi yang dapat membantu proses belajar siswa. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Dari materi-materi tersebut mungkin masih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan saran bisa mengetiknya di kolom komentar. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.